Marc Marquez tuh jatuh pada saat lagi latihan, sesi latihan beberapa jam sebelum dimulainya race. Kan digulit jatuhnya juga terbalik itu parah banget, dan pas dia belok kan dia jatuhnya kepleset ludah warga ya, warga sekitar. Gue juga baru tahu. Nah, lu lagi ngapain? Banyak minum soju. Oh, kebanyakan minum soju. Gue kira lu mau praktekin yang kemarin di Mandalika gitu loh. Agak nyuci muka. Keren juga sih. Harus saya juga gini kan. Iya, benar. Nguyup ya. Tapi lo percaya gak sih yang kayak gini-gini? Pawang hujan. Ah, Kita tuh tinggal di Indonesia. iya, oke. Terus? Kalau menurut gue ya kita nggak bisa ninggalin kekayaan kita yang memang udah ada tradisi sejak dulu ya. Budaya. Budaya. That's right. Gue setuju banget sih. Iya. Bahkan tuh ada istilah di Inggrisnya tadi apa tuh ya? Gue lupa. Cloud engineering. Spesialis. Jangan sembarangan sama pawang hujan. Itu dia ada rate-nya. Kalau lu bikin acara Tapi emang kayak gini loh, maksudnya nggak usah, itu kan emang bukan hal yang baru kali di Indonesia mas. Mungkin menjadi viral karena di antara peserta-peserta MotoGP yang kemarin datang itu hal yang baru buat Mungkin. Tapi kayak gue ya, maksudnya kayak gue kan di golf itu memang ada pawang hujannya. Ada. Dan memang kayak di mana tuh daerah Sentosa itu pawang hujannya tuh tiap hari nongkrong di lapangan golf. Standby di situ? Iya. Oh gitu. Jadi gesernya katanya hujannya digeser. Oh, biar Gitu. pada bisa aktivitas. Jadi kalau ada turnamen besar gitu ya, jadi bener-bener tuh pawang hujan tuh standby. Oh gitu. Berarti sebenarnya bukan hal-hal yang baru ya. Makanya gue kadang lihat komen-komennya tuh ada yang maksudnya membawa ke agama. Kita cari. Ya kita lihat komennya, Ini ada komen-komen juga ya. Gue ngeliat di YouTube ini komen-komennya ada yang bilang sejarah baru untuk dunia, momen Mandalika mengenalkan budaya Indonesia. Terus hargai adat budaya. Tapi di sini itu adalah jadi sorotan dunia karena aksi pawang hujan sirkuit Mandalika buat pembalap MotoGP itu takjub. Iya. Itu makanya tadi gue bilang hal seperti ini mungkin baru buat mereka, tapi buat kita ya udah biasalah, dan banyak mengkait-kaitkan kepada agama. Gue sih maksud gue kurang setuju ya gitu. Nggak usah dikait-kaitin dengan agama apapun itu agamanya, nggak perlu lah. Maksud gue ya udah hargain aja budaya yang ada gitu kan. Di sini juga kita lihat harusnya dibuat lebih artistik lagi. Aku suka budaya Indonesia, hiburan tak terlupakan bagi wisatawan. Jadi mungkin dibikin lebih keren lagi lah gitulah, lebih mempesona. Tapi salut buat Mbak Rara, respect karena dia doang yang mau melakukan itu di situ sampai jalan ke sirkuit segala macam. Iya, maksudnya ya pawang hujan ini ya kearifan lokal ya. Kearifan lokal, dan itu kearifan sudah lokal dulu, gitu. Ya kalau gue sih bangga ya karena kita memiliki beragam-ragam tradisi. Iya. Adat istiadat, betul. Yang dan memang itu kita nggak bisa buang. Iya, memang real gitu kan. Iya, balik lagi lu maksudnya ya lu mau ikutin atau ya mungkin kalau orang sekarang nggak ada sih yang mau ikutin. Betul, nggak ada. Jarang lah, mungkin kayak gitu-gitu yang udah turunan dari keluarganya, ya kan. Ya setidaknya kita menghargai lah. Kita menghargai dan jangan kita hina. Jangan kita hina. Lo respect lah, paling nggak lo nggak bisa bantu ya lo hargain lah. Hargain, jangan menghujat. Gitu. Dan gue nggak setuju lah lo menghujat-hujat seperti itu. Kayak maksudnya lo yang tinggal di Indonesia masa malah menghujat sih gitu, dibanding sama orang luar justru takjub ngeliatnya. Masa lu ya abang ngapain sih kayak gitu kan, di komen-komen ada ngapain sih ngelakuin kayak gitu, ngapain lu berdoa aja segala macam. Tetap semuanya minta kepada Tuhan. Sebenarnya sama aja kayak umpama nih kita dalam perjalanan ya, umpama Tuhan lindungi saya dalam perjalanan, gak selamat sampai tujuan, gak ada bedanya kok kita doa. Sama umpama Muslim berdoa dengan caranya, ya kan pasti kan minta perlindungan. Umpama pasti kan di saat lu mau flight, mau boarding ya kan, kita ya maksudnya pasti ada rasa takut dong, bener nggak? Namanya kita terbang,
Pasti kan dalam hati lu gimana? Itu udah nyerah itu kalau udah naik pesawat mah. Kan? Lu berserah aja udah hidup lu udah. Nggak ada bedanya dengan bararat. Iya. Dan pasti memang caranya dia seperti itu. Iya. Ya Tradisi kan? dan Pasti itu kan setiap orang punya caranya berbeda-beda. Iya, benar. Ya kan benar. kayak gue yang Kristen cara doanya gini, Iya. yang Katolik doanya gini, Iya, benar, yang Islam doanya gini, yang Yes. Buddha begini, Yes, ya kan? yes. Ya, Pasti nggak kan usah punya dihujat. caranya masing-masing. Iya. Nah itu Nggak lah. usah dihujat lah. Tapi yang gue bingung, maksudnya gini, netizen Indonesia itu tidak mengapresiasi. Iya. Bingung gue malah orang luar yang takjub ya. Aneh gitu, kenapa? Berarti ya? gini, lu nggak bisa, tapi lu hina dia. Itu dia lu patungan kagak mau Ya tadi komen kan yang gue gitu bilang, kayak yang gue bilang tadi, itu sih hal yang biasa. Betul. Maksudnya dari hujan jadi nggak hujan. Terus maksud lu, Iya. lu berbuat nggak bisa, tapi lu bilang hal yang biasa. Terus kalau bilang hujan tiba-tiba jadi banjir, itu juga hal yang biasa. Itu biasa men. Terus Yang nggak tiba-tiba biasa, gempa bumi musibah, ya itu hal biasa. yang nggak biasa apa? Nah. Lo komen di saat lo nggak ngebantu. Itu sih menurut gue gitu. Maksudnya respect lah. Karena orang luarnya takjub itu yang gue nggak habis pikir men. Orang luar tuh takjub, tapi kenapa kita yang di dalam sendiri malah komen-komen yang kayak gitu? Lu nggak bisa berbuat, tapi lu ibaratnya udah hina dia, lu Iya. celak dia. Itu mata pencarian dia loh. Maksud gue Hargai lah mata pencarian ada dia. keluarga yang harus dihidupin. Iya. Gitu. Respect lah. Maksud gue ya udah lo juga butuh men. Kalau suatu saat lo pengen kawinan di outdoor terus lo hujan gede, hujan lo panggil, ya kan? Mungkin yang lain gitu. Terus ada juga nih, Marc Marquez tuh jatuh pada saat lagi latihan, sesi latihan beberapa jam sebelum dimulainya race. Jatuhnya itu parah banget. Iya, itu lagi pemanasan loh. Lagi pemanasan. Padahal kita orang Indonesia paling Marquez yang menang. Ya, Iya. Ya, pasti orang udah pasti berpikir kayak gue gitu. berpikir gitu. Malah Gila. Marquez, Nih. bukan ya, yang gue lucu, Marquez malah viralnya pas lagi joget dangdut. Nah, itu dia malah joget jago banget nih. Anjir. Iya kan? Joget jago. Kayak gitu Marquez kecapean joget. Oh iya bener. Ya kan abis joget Bener. malamnya, Capek, drop. iya. sorenya pemanasan, Tepar deh, mestinya masih tidur dia harus bangun kan, segala macam. kecapean joget Kecapean kayaknya joget. sama biduan. Karena di gue liat jatuhnya juga terbalik itu parah banget, duduk. Dan pas dia belok kan dia jatuhnya kepleset ludah warga ya, warga sekitar. Gue juga baru tahu kena ingus anak-anak kecil pas jatuhnya. Serius? Itu dia, gue juga baru tahu. Ada di artikel mana? Di artikelnya sih kita belum ada ya. Cuman itu dia kepleset pas anak kecil buang ingus tuh dia kena licin jatuh. Enggak, maksudnya yang nggak gue nggak habis pikir itu anak gimana cara masuk, emang boleh? Nah itu dia mungkin pas dia lagi nyebrang kan, kita nggak tahu. Karena kan situ yang nawarin aqua juga banyak. Oh ada. Ada, cuman emang nggak keliput aja. Mungkin dari kamera helikopter ada, cuman kan nggak ditayangin di YouTube. Itu makanya gue juga kok bisa begitu, apa nggak dibersihin dulu gitu kan, maksud gue aneh Ingus gitu kan. lengket gitu. Ingus lengket, ingus anak kecil gitu dan kan Ijo-ijo. itu kan licin banget ya, apalagi bekas kena hujan ya. Ini yang lagi gue pikirin sebanyak apa? Kalau masalah banyak sih gue nggak tahu, cuman tingkat kekentalan gitu. Kan gue gini, Marquez di depan terus langsung dipijit dong. Di situ Marquez juga maksudnya kan sempat dibawa ke rumah sakit ya, akhirnya sempat ada yang ngurut, lo bayangin. Cuman di Indonesia MotoGP ada tukang ngurutnya. No, respect dong kita. Iya dong. Respect banget gitu. patah tulang ya? Patah tulang. Dan akhirnya Cimande. Marquez akhirnya dipijit, akhirnya nggak sembuh. Dibawa ke Spanyol, langsung diterbangin ke Spanyol. Gila, gokil gak? Akhirnya nggak bisa ngikut race. Sayang banget buat Marquez ya. Tapi dia udah nyobain sirkuit sih pada saat latihan sebelumnya di sana. Oke lah, respect. Terus ada juga nih yang penonton yang tertangkap membawa ganja. Serius? Tertangkap membawa ganja pada saat pergelaran MotoGP ini. Masa? Gitu. Iya. Berita di mana? Beritanya ada di YouTube, ada di mana-mana ada. Oh. Jadi awal ceritanya nih ada seorang ibu-ibu teriak copet. Ada satu anak muda dicurigai nih lari membawa toples. Oke. Toplesnya dibuang. Oke. Pada saat dibuang, orangnya dapet, toplesnya diambil, ternyata isinya ganja satu toples. Nah, kita nggak tahu tujuannya dia apa. Mungkin dia pengen nontonnya sambil ketawa-ketawa. Gue juga nggak ngerti. Ya gue juga bisa, maksudnya ya paham juga lah gitu. Cuman ini
orang dari Jakarta nih gitu. Gue nggak ngerti lah bisa bawa narkobanya itu bisa ada di sana, gue nggak ngerti bagaimana caranya, tapi ini suatu hal yang lucu ya gitu buat di kejadian di Jakarta gitu. Kejadian di mana, di Mandalika, karena orang dari Jakarta yang datang ke sana membawa seperti itu gitu. Dan ya nggak tahu ya, mungkin secara hukum lagi diproses di sana sih, gue nggak tahu gimana caranya dia bisa bawa ganja ke sana. Cuman aneh aja gitu, kalau gue sih bawa cemilan sama kopi gitu, cuma kok dia bisa bawa ganja gitu kan, padahal kan lapar gitu. Terus akhirnya gimana itu kelanjutannya? Akhirnya masih diproses secara hukum di sana gitu. Makanya kejadian Mandalika tuh kemarin tuh lucu-lucu, banyak lucu-lucu. Iya. Bahkan sampai warga-warga yang tidak bisa membayar tiket itu diizinkan sama pemerintah setempat untuk nonton di balik bukit. Oh. Iya, ada bukitnya gitu, jadi sampai pemerintah bilang karena kan terlalu maksudnya mahal ya, tiketnya itu mahal. Untuk orang lokal ya? Betul, untuk orang lokal itu mahal, akhirnya mereka diizinkan untuk nonton di balik bukit. Nah itu dia mungkin karena di situ tuh ingus itu terjadi. Malah dia bilang nih, di Indonesia bagian mana yang nggak ada pawang hujan, jadi ternyata yang pawang hujan tadi? Iya, balik lagi. Di tiap provinsi memang memiliki pawang hujan. Benar. Ibaratnya mungkin selama ini hanya tidak diekspos media aja, tidak terekspos. Karena ini mungkin kan viralnya ini karena ini kan pagelaran motor dunia ya. Iya. Karena waktu mungkin kalau di Amerika atau di Belanda gitu pada saat hujan ya diem aja di sana, nggak pakai pawang gitu kan. Nggak ada, di Qatar di mana gitu. Tapi menurut gua hal-hal seperti ini biasa lah gitu kan yang terjadi di Indonesia. Jadi menurut gua jangan suka menghujat-hujat dulu lah gitu. Tapi kalau gua baca ya intinya lebih banyak komen positif, tapi tetap lah ya ada yang beranggapan negatif, membawa agama. Ya itulah gua bilang ya, orang tidak mengapresiasi tidak mengapresiasi. Terus ya intinya kita bangga lah sama Indonesia akhirnya punya sirkuit yang layak untuk skala internasional lagi setelah 20 berapa tahun gitu kan terhenti. Intinya kita support selalu buat sirkuit Mandalika. Mudah-mudahan di next eventnya kita bisa ada di sana dan kita bisa menjelaskan langsung tanpa kepleset dari ingus-ingus warga di sana dan anak-anaknya coba dijaga baik-baik dan jangan buang ingus sembarangan, nanti akan ada pembalap yang jatuh lagi. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, komen kopi, komen pinggiran. Ciii.